Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfa Ardiani, CPG Jepara, Jawa Tengah. Salam guru penggerak, salam bahagia ibu bapak semua. Izinkan saya merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Yang artinya, di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dukungan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong dan guru, serta murid. Ki Hajar Dewantoro juga menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa, tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan, dan di mana kita harus bisa menjemput kebudayaan. Dan kebudayaan serta pendidikan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan tidak boleh statis, harus selalu bergerak dari waktu ke waktu. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Perubahan adalah sesuatu yang kekal, yang terus terjadi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, sumbu atau sumber dari suatu kebudayaan adalah nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan hal yang esensial dari sebuah kebudayaan. Dalam keberagamaan kebudayaan, kita tidak bisa menyamakan kebudayaan kita dengan kebudayaan orang lain atau kebudayaan asing. Justru, kebudayaan yang ada, kebudayaan kita, kebudayaan orang asing, itu akan saling mempererat kekayaan yang kita miliki dari masing-masing budaya. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, anak-anak memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ada 3 hal kerangka perubahan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, kodrat. Yang kedua, prinsip. Dan yang ketiga adalah perubahan. Yang pertama, kodrat meliputi alam, zaman. Alam adalah di mana kita dibentuk menjadi sebuah karakter. Anak didik yang berada di alam pedesaan berbeda dengan keadaan anak didik yang berada di lingkungan tempat tinggalnya di perkotaan maupun di pantai. Kok bisa diedit? Yang kedua yaitu zaman. Zaman merupakan sesuatu yang kontinu, terus berubah. Tidak bisa kita berada pada suatu zaman atau zaman mempunyai peradabannya masing-masing. Dan ada tantangannya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Sekarang ini kita berada di zaman atau di era digital. Kita bagaimana bisa menjawab revolusi 4.0 percepatan industri teknologi. Itu adalah sebuah tantangan yang harus kita taklukkan di masa sekarang. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, konsentris. Kontinuitas, kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergerak maju ke depan. Kita tidak boleh lupa akan akar nilai kebudayaan yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua, konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga,
konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran yang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Artinya, setiap orang memiliki tantangan, memiliki hal yang berbeda, namun harus sesuai dengan dirinya atau sesuai dengan orbitnya masing-masing. Pendidikan itu harus memerdekakan. Biarlah anak-anak berputar sesuai orbitnya masing-masing. Sebagai seorang guru, kita punya banyak bibit. Sebagai contoh, kita menumbuhkan banyak bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai, dan lain sebagainya. Namun, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar, kita yang menjadi bibit padi, biarlah tumbuh menjadi padi. Dan yang menjadi jagung, biarlah tumbuh menjadi jagung. Yang padi, biarlah menjadi padi. Dan jagung, biarlah menjadi jagung. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi. Tidak akan bisa tumbuh. Masing-masing sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dialami pendidik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu apa yang berubah. Dalam dunia pendidikan, yang harus berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti saja memiliki dua kata, yaitu budi dan pekerti. Di mana budi terdiri dari tiga kata: cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah pikiran, rasa adalah perasaan, dan karsa adalah kemauan. Pekerti sendiri memiliki arti tenaga atau raga. Pendidikan harus holistik atau seimbang, sehingga akan tercipta kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Tujuan pendidikan kita adalah murid. Itu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengajar atau pendidikan adalah harus bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, namun untuk berhamba kepada anak. Demikian tadi refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.